Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Zaidan dari Kimia 20 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 26031110090. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori relativitas. Langsung saja ke pembahasannya. Sir Isaac Newton menganggap ruang dan waktu itu konstan. Akan tetapi pada sebuah pemahaman baru yang diberikan oleh teori relativitas umum dan teori relativitas khusus, ruang dan waktu tidaklah konstan, melainkan dapat berubah dan bergejolak layaknya fluida. Hal ini dikemukakan oleh Albert Einstein. Beliau merupakan ilmuwan di balik teori ini di mana dia mempublikasikan bagian pertama teori ini, yakni teori relativitas khusus pada tahun 1905. Satu dekade kemudian, Einstein mempublikasikan bagian keduanya, yakni teori relativitas umum. Rumus-rumus teori relativitas Einstein. 1. Hukum fisika berlaku untuk setiap objek dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap yang lain. Artinya, bentuk persamaan fisika akan selalu sama walaupun dia mati dalam keadaan bergerak. Yang kedua, kelajuan cahaya dalam ruang hampa selalu sama untuk semua pengamat dan tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamatnya. Cahaya melaju secepat C sama dengan 300 juta mili per second. Selain itu, teori relativitas Einstein di atas mengakibatkan perubahan yang agak menyimpang dari pengalaman yang kita rasakan sehari-hari. Apa saja itu? Yang pertama, relativitas kecepatan. Kita dapat mengetahui laju objek 1 terhadap objek 2 jika kita mengetahui laju objek lain, yaitu objek 3 terhadap objek 2 dan laju objek 1 terhadap objek 3 yang dinyatakan dengan rumus V sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat, yang dimana V adalah laju objek 1 terhadap objek 2, V1 adalah laju objek 3 terhadap objek 2, V2 adalah laju objek 2 terhadap objek 1, dan C adalah kecepatan cahaya. Yang kedua, pemuaian waktu. Seperti yang sudah kita ketahui di awal, karena ruang dan waktu tidaklah konstan, maka selang waktu yang diamati oleh pengamat yang diam dengan selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V tidaklah sama. Dinyatakan dengan rumus delta T sama dengan delta T 0 per akar 1 min V2 per C kuadrat, di mana delta T adalah selang waktu yang diamati pengamat yang bergerak dengan kecepatan V. Delta T0 adalah selang waktu yang diamati pengamat yang diam. V adalah kecepatan pengamat. Yang ketiga ada konstruksi Lorentz. Sama seperti pemuaian waktu, karena ruang dan waktu tidaklah konstan, maka benda yang panjangnya L0 akan teramati sebesar L oleh pengamat yang bergerak sejajar dengan benda tersebut dengan kecepatan V. Semakin besar kecepatan pengamat, maka benda akan terlihat semakin pendek dari panjang aslinya. Dinyatakan dengan rumus L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, yang dimana L adalah panjang benda yang diamati pengamat yang bergerak dengan kecepatan V, L0 adalah panjang benda yang diamati pengamat yang diam, V adalah kecepatan pengamat. Dan yang terakhir, yang keempat, relativitas massa dan energi. Seperti ruang dan waktu, massa benda yang diamati pengamat yang diam akan berbeda dengan massa benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V. Dinyatakan dengan rumus M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Selain itu, dalam mekanika relativistik, energi benda bermassa M0 atau keadaan diam dengan kecepatan V dirumuskan dengan EK energi kinetik sama dengan M0 C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min M0 C kuadrat.
Energi total benda yang bermassa didapat dengan E sama dengan E0 plus EK, di mana E0 adalah energi diam, yaitu E sama dengan M0C kuadrat. Dari interpretasi di atas, benda yang bermassa M memiliki energi sebesar E sama dengan MC kuadrat. Setelah mempelajari teori relativitas khusus, ini ada teori relativitas umum. Teori relativitas umum merupakan teori gravitasi. Pada pernyataan Newton, gravitasi merupakan gaya yang tidak tampak yang menarik objek satu sama lain. Namun, pada relativitas umum, gravitasi merupakan kelengkungan ruang waktu yang diakibatkan oleh massa suatu benda. Semakin berat suatu benda, semakin besar lengkungan ruang waktu yang ditimbulkan. Kelengkungan ini berefek pada waktu. Semakin besar gravitasi, maka waktu akan berjalan semakin lambat di lengkungan ruang waktu tersebut. Terima kasih telah menyimak materi teori relativitas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.